Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dini haqqi yudhirahu ala dini kulini walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Sahabat muslimin wal muslimat, ikhwan dan ikhwat fillah. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan yang penuh dengan barokah dan kebaikan yang dikelipat gandakan, yakni bulan suci Ramadan. Saya ingin menyampaikan sedikit pesan di malam hari ini, yaitu tentang perjalanan zina. Saat ini di era yang penuh dengan tipu daya, terkadang kita tidak menyadari bahwa suatu keadaan bisa jadi merupakan tipu muslihat setan yang terbungkus rapi dalam situasi yang menurut kita wajar. Contohnya terdekatnya dan seringkali terjadi terutama di lingkungan akhwan dan akhwat interaksi kaum laki-laki dan perempuan. Pernahkah kalian tahu bahwasanya zina yang dilarang Allah SWT tidak hanya saat dilakukan, bahkan didekati saja itu sudah haram. Sudah jelas dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fasaya wa sa'a sabya. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, mendekat saja sudah Allah wanti-wanti, apalagi melakukan terlepas dari keadaan darurat atau tidak. Yang terpenting apapun alasannya, Allah SWT mengutuk mendekati zina. Ternyata perbuatan zina itu ibarat lingkaran obat nyamuk yang semakin pusat, semakin mendalam, semakin ada tindakan berani yang dilakukan atas dasar cinta, kasih sayang, atau bahkan sadar bahwa itu adalah bagian hawa nafsu belaka. Seperti contohnya itu Hanif dan Hanifah. Berawal dari Hanifah menanyakan tentang tugas kuliah pada seorang teman kelasnya, yakni Hanif, yang diakalnya mampu dalam menyelesaikan kesulitannya dalam mengerjakan tugas kuliah. Hanifah meminta bantuan kepada Hanif tentang tugas tersebut, dan keduanya sangat intens berkirim pesan lewat WhatsApp. Misalnya, begitu intens hingga membawa keakraban dan tanpa disadari sudah jauh saling membalas pesan, bahkan hingga pada obrolan tentang hobi, kebiasaan, atau bahkan masalah pribadi. Hingga pada suatu ketika mereka berjanjian untuk saling bertemu sekedar asal ngobrol banyak sambil ngopi. Semakin terlihat banyak obrolan di antara keduanya, namun masih jauh satu masalah lain. Kemudian adalah pada titik yang menurut mereka waktu yang paling tepat untuk berpacaran dengan alasan sekedar memberi semangat atau satu sama lain, menunggu setiap kesibukan satu sama lain, dan disitulah perjalanan zina dimulai. Dalam keadaan pacaran, pertanyaan itu apa sih dalam keadaan pacaran, apakah Hanifah akan mau jika Hanif mengajarkan berzina? Tentu saja tidak, karena iman mereka masih kuat, logika masih jalan, ikatan hati belum begitu mendalam, dan setelah masih jadi proses panjang di titik keluar sebuah perzinaan. Waktu banyak dilalui berdua, entah berangkat kuliah bersama atau mengikuti kajian bersama. Yang jelas, mereka tertarik satu sama lain tapi masih bisa membatasi diri dengan baik. Awalnya canggung saat ngobrol, hingga kemudian bisa saling menapuk namun tidak bersentuhan kulit. Biasanya keduanya sama-sama menyambung dan merasa asik, dan kemudian mulai berani berpegangan tangan tanpa mau dilepas dengan rasa sayang. Itulah sebuah deskripsi sederhana perzinahan. Setan tidak serta-merta langsung membuat mereka terjatuh dalam zina. Namun menarik perlahan dengan pasti hingga membuat mereka kehilangan kesadaran dan tidak ada kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Analogi sederhana itu penting kita ingat bahwa rumus setan itu sangat halus dan lakukan bahkan tanpa disadari bahwa itu tipu daya, karena kita menganggap bahwa hal tersebut adalah proses yang natural. Maka, mengapa kita dilarang mendekati zina? Karena itulah proses panjang namun tepat sasaran yang seringkali menjadi alasan mengenal pasangan sebelum menikah. Itu saja saya sampaikan. Apabila salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.